Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya ya di Manusia Channel. Kali ini kami bersama tim ya akan melakukan eksplor ke Gunung Mujur ya untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di atas sana ya. Ini perjalanan masih kurang seperempat ya. Jadi tadi kita berangkat sekitar jam 3 sore ya. Sekarang waktunya sudah jam 4 ya, hampir 1 jam. Kita akan eksplor ke atas ke Gunung Mujur. Ada apa aja di sana. Untuk itu ikuti terus di Manusia Channel. Ya pemirsa, jalan aksesnya ini rupanya habis hujan ya, jadi agak sedikit licin. Kebetulan kita pakai motor matic nih, di setengah akrobat. Butuh perjuangan ekstra sampai ke tujuan pemirsa. Pemirsa, akhirnya kita bersama tim ya sudah sampai di tangga ke arah makam Gunung Mujur ya. Akan kita cari tahu ada apa aja di atas sana ya untuk menguak misteri yang tersembunyi di daerah sini ya. Lebih tepatnya di dua makam misterius yang berada di atas ya. Untuk itu ikuti terus di Manusia Channel. Ya pemirsa, ini akses satu-satunya ya tangga yang konon panjangnya sekitar 100 meter ya. Kalau anak tangganya ini nggak tahu nih berapa anak tangga. Sekarang kita menuju ke makam keramat atau makam misterius ya. Konon menurut legenda terjadi kesimpang siuran ya. Ada yang mengatakan bahwa makam tersebut adalah Seto Pemitir dari Belambangan, Banyuwangi ya. Ada pula yang mengatakan dari Singosari ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mengeksplor tempat tersebut.
Lanjut naik pemirsa. Masih jauh tangganya ya. Ini hampir menyerupai anak tangga yang menuju ke Gunung Bromo. Agak ngos-ngosan pemirsa. Butuh perjuangan ekstra untuk sampai ke tujuan. Ini ada teman saya, saudara Gilang nih. Hai. Ayo gas lang. Kan rokok. Itu yang jauh di sana itu Pak Rokib. Aduh, ya Allah. Harus dikuat-kuatkan. Oh ya pemirsa, menurut mitos ya, bagi siapa saja yang mempunyai penglihatan batin ya, di kanan kiri tangga ini ada beberapa punggawa atau penjaga ya, yang selalu standby mengamankan. Mohon maaf pemirsa, banyak komunikasinya sedikit tersengal-sengal ya, karena faktor kecapean. Nah itu sudah kelihatan pemirsa ya, tempat pemakaman. Makam misterius. Ya Allah. Ya pemakamannya ada di atas itu pemirsa. Kita berhenti sejenak ya untuk mengatur nafas. Oh ya pemirsa, kebetulan sore menjelang maghrib ini ya, bertepatan dengan malam Jumat Legi, yang mana menurut kepercayaan atau keyakinan orang Jawa Timur dalam malam keramat. Oke pemirsa, sambil kita menunggu tamu-tamu yang di atas mau masuk, sambil istirahat makan jeruk. Selamat ya, maaf nggak pemirsa ya, nggak nawari ini nggak bisa. Ini spiritual kita ya, Pak Ustadz Rokib ya. Ini Pak Rokib, sejauh ini tadi mulai anak tangga pertama hingga yang terakhir nih, apa ada merasakan sesuatu
entah itu sosok penjaga atau apapun yang ada di sekitaran anak tangga sampai akhir ini ya. Ya kalau dilihat dari biasa itu ya cuma biasa, tapi dengan hati itu udah banyak aja. Tapi kayak baik-baik semua, jadi kejelaskan mau berarti aja dia tidak baik, sangat baik, semua baik-baik itu aja, banyak kalau ini. Maaf kalau ada tingkah laku tim kami yang kurang cocok atau kurang berkenan yang menjaga sini, saya mohon maaf. Lanjut, Mansa Ya, tim istirahat sejenak ya sambil menunggu giliran kita untuk masuk ke area makam ya. Ada beberapa pengunjung yang ada di dalamnya, jadi bergantian pemirsa. Nah, ini singkat cerita pemirsa, ini makam yang pertama ya. Ada yang menyebutnya adalah makam Ki Ageng Kertojoyo. Nah, ini masih menjadi misteri ya, asal usul beliau. Siapa sesungguhnya yang dimakamkan di situ ya. Ada satu sumber yang mengatakan bahwasanya tempat di atas itu yang berbentuk rumah itu petilasan Raden Prabu Kertanegara dari Singosari ya, raja pertama. Ada satu sumber yang mengatakan seperti itu pemirsa. Jadi untuk kebenarannya masih menjadi misteri ya. Inilah keunikan dari Gunung Mujur ya, dengan segudang misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Oke pemirsa, sambil menunggu giliran, untuk itu ikuti terus perjalanan kami di Mansia Channel. Wah, pemirsa, ini kabut sedang turun ya, sangat deras. Oke, kita masuk ke area pemakaman ya. Ya. Waalaikumsalam. Sekalian kula padangi, Pak. Oh, ngoten lho, Pak. Wajane butuh cerah. Itu cerah. Lho, sandale wates kene. Subhanallah. Ya pemirsa, inilah makam Ki Ageng Kertojoyo. Oke, kita akan melakukan prosesi tawasulan dulu ya. Ikuti terus di Mansa Channel. Inilah turatan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Monggo kilo pilar gitu. Pemirsa, sekarang kita akan menuju ke makam satunya ya. Kita tadi habis pertawasulan ya, kirim doa di makam Ki Ageng Kertojoyo di Gunung Mujur, Kaput pemirsa. Jalannya kabut pemirsa. Jadi mohon maaf pemirsa ya, untuk video dikarenakan kabut ini di hasil tangkapan kamera seperti ini pemirsa. Menuju ke makam satunya di atas makam yang pertama itu pemirsa. Makam Gunung Mujur ini tepatnya di lereng Gunung Arjuna ya. Saya silakan kalau yang mempunyai kepekaan batin ya, yang berada di depan lensa kamera ini. Masul. Oh, nggih. Nggih. Bisa, sekarang kita masuk ya. Meluncur dari barat ke timur ya.
Ya pemirsa, kita sekarang berada di makam kedua ya. Kalau menurut pemirsa dari sudut pandang mata batin ya, makam yang ada di depan saya ini sebetulnya bukan makam pemirsa ya. Di sini tempat segala jenis bentuk pusaka ya, atau bisa dikatakan gudang gaibnya segala jenis pusaka ya. Dulu saya pernah ke sini di apa ya, ada penampakan seekor naga merah ya, seukuran apa ya, kalau nggak salah seukuran guling orang itu tepat berada di sini. Jadi tadi di makam bawah kita melakukan tawasulan. Kalau di sini cukup merasa kepekaan batin ya. Jadi kita meditasi aja ya tanpa bertawasul. Bisa ikuti terus perjalanan kami di Mansya Channel. Ojo ditarik, ojo disedot, tapi dulu tak beliau.
Bisa kita lanjut di luar ya, karena tempatnya mau bergantian dipakai orang ya. Ikuti terus di Mansyah Channel. Ya Allah. Ya pemirsa, serangkaian ritual demi ritual ya telah kami lakukan secara bersama ya di dua makam misterius yang ada di Gunung Mujur ya. Saya ulangi kembali ya, makam ini masih sampai saat ini masih misterius ya. Ada yang mengatakan ini seto kemitir dari Belambangan, ada yang mengatakan ini petilasan dari Raja Kertanegara, Raja pertama Singosari ya. Terus pula sumber lain yang mengatakan bahwa ini makam Ki Ageng Kertojoyo ya. Yang di belakang saya ini Mbah Ki Unggul Yudo ya. Kesimpang siuran lokasi ini sampai saat ini belum terpecahkan ya. Saya sendiri tadi melakukan prosesi meditasi baik secara di alam bawah sadar maupun di bawah di sadar ya, masih belum mencapai jawaban ya, menemui jawaban yang konkret ya, yang mana tujuan kami di Mansyah Channel ini ingin menguak misteri yang tersimpan di Gunung Mujur ini ya. Pemirsa ya, tadi yang makam di bawah itu makam Mbah Ki Ageng Kertojoyo ya. Itu menurut salah satu sumber yang selama ini beredar ya. Bagi saya pribadi sepertinya ini semua ini petilasan ya. Petilasan, jadi bukan makam ya. Jadi petilasan atau dulunya tempat persinggahan orang-orang zaman dahulu yang notabene orang-orang bukan orang biasa ya, mungkin orang bangsawan atau orang-orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi ya. Ya pemirsa ya, sekalian di sini saya ingin mengutarakan ya, di beberapa episode saya yang sudah saya upload ya, ada kolom komentar yang mengatakan bahwasanya saya memuja makam dengan gerakan-gerakan seperti menyembah dan sebagainya. Jadi menurut saya itu istilahnya gini menurut saya, kalau tidak tahu ya mohon maaf ya, jangan berkesimpulan yang bukan-bukan, karena itu bisa berdampak akibat menimbulkan fitnah ya. Walaupun saya menggerakkan tangan seperti orang menyembah atau sungkem dan sebagainya, itu semata-mata bukan untuk yang ada di makam maupun bukan untuk makhluk apapun jenisnya yang ada di makam. Jadi perlu diingat ya, saya melakukan itu hanya sebagai simbolis, namun tujuan yang pasti hanya kepada Allah ya. Tidak ada Tuhan yang selain Allah ya, tidak ada sesembahan yang patut saya sembah selain Allah ya. Jadi apapun yang saya lakukan di sekitaran tempat keramat atau pemakaman atau apapun itu, dengan gerakan-gerakan saya ritual, itu bukanlah menyembah yang ada di lokasi. Jadi Anda salah berasumsi ya pada saya ya. Tidak ada yang pernah tahu hati seseorang ya, batin seseorang, tujuannya kemana dan arahnya kemana. Jadi jangan seenaknya sendiri menyimpulkan sesuatu yang tidak Anda ketahui ya. Jadi mohon maaf pemirsa, bukannya saya membela diri saya sendiri, namun saya
ingin mengutarakan apa yang saya sampaikan itu 100% bahkan 1000% ya, hanya tujuan kepada Allah ya, bukan kepada siapa-siapa. Mengenai ada yang makam di belakang saya ini, itu konon cerita makamnya menghadap ke barat sama ke timur ya, makanya di sini dinamakan Gunung Mujur ya, karena ada 2 makam yang mujur atau berhadapan tidak sama ya, tidak sama ke utara ke selatan selayaknya pemakaman pada umumnya ya. Namun di sini ada yang menghadap ke utara, selatan, dan barat ke timur ya. Itulah yang dinamakan Gunung Mujur. Istilahnya seperti itu ya. Maka yang berada di belakang saya ini sebetulnya tempat pusaka pemirsa ya. Jadi saya pernah ke sini beberapa kali ya. Sering mendapatkan isyaro atau penampakan atau apapun jenisnya, itu arahnya ke situ semuanya. Setelah saya pelajari meditasi lebih dalam lagi, ternyata memang benar makam yang berada di belakang saya ini memang bentuknya seperti makam, namun sesungguhnya isinya bukan makamnya, itu gudang kalau tidak salah, tempat penyimpanan ya secara gaib. Kenapa saya tidak mau mengambil atau menarik ya? Tujuan saya ke sini satu hanya wisata religi, kedua bertawasul, kirim doa kepada seluruh leluhur maupun kepada Rasulullah, para malaikat dan para waliullah ya. Jadi kita mengalap berkah kepada kekasih Allah ya, bukan mengalap berkah kepada makam-makam keramat ini ya. Oke, tidak usah banyak lebar pemirsa ya. Saya akan mencoba mewawancarai ya tim saya, rekan-rekan saya yang kebetulan malam ini ikut ya, malam Jumat Legi ya, tanggal 18 Juni 2020 ya. Mulai dari awal sampai hingga detik ini, mungkin diantara kita ada istilah apa ya, pengalaman sendiri-sendiri ya, tergantung orangnya ya. Jadi akan saya istilah wawancarai ya. Kebetulan di samping saya ini ada Bapak Rokib. Nah, ini beliau. Jadi mohon maaf pemirsa ya, pengambilan kamera ini terbatas ya, karena tempatnya terlalu dekat ya, dan kita tidak membawa mikrofon ya. Jadi kalau jauh nanti suaranya tidak tertangkap ya. Monggo Bapak Rokib, kesan apa yang Anda peroleh? Ya pemirsa, kebetulan Bapak Rokib ini baru pertama kali ini kesini ya, jadi lebih menarik kayaknya kalau kita wawancara ya. Monggo Bapak Rokib, kesan apa yang Anda dapat mulai awal kedatangan hingga detik ini, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Mansyah Channel semua, semoga berbahagia dan diberikan rahmat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya, saya memang baru pertama kali kesini ya. Rasa itu awalnya kalau saya rasakan enak, dingin. Terus mata batin itu kalau dirasakan dengan perasaan itu semuanya itu apa ya, nyumangkatno gitu loh. Yang pecah-pecah sini itu enak-enak semua orangnya. Terus tadi yang sampai ke makam yang pertama tadi, memang di situ sosok orangnya saya nggak tahu, baru pertama kali ke sini. Sosok orangnya bagus di situ, kayaknya itu abdi dalam atau orang kerajaan, saya nggak tahu itu siapa. Yang jelas itu nampak di hadapan saya tuh orang yang berpakaian kerajaan. Itu aja yang di makam yang satunya. Terus yang di sini tuh makam belakang saya ini, memang benar itu Mas Teguh tadi bilang kalau sini bukan kayak
hati saya loh itu ya, bukan makam itu. Hati saya membenarkan. Karena apa? Karena di sini saya mencoba meditasi dulu sebentar dulu itu tadi, sebab itu memang saya lihat banyak pusaka ada tombak bermacam-macam ya di sini. Terus ada satu yang terlihat di hadapan saya persis itu menyala putih, ternyata itu payung nggak tahu apa ya, pegangan dari payung itu berubah emas. Payungnya itu bagus sekali, mancar putih betul, mancar di tas di hadapan saya. Saya ya gak mau atau dikasihkan atau apa, itu saya kurang paham, tapi saya nggak mau ngambil di sini. Saya berterima kasih, yang penting saya kesini itu istilah silaturahmi sowan yang ada di sini, itu aja ya. Untuk selanjutnya itu terus Mansyah Channel. Oke. Ya, saya geser kembali pemirsa. Sedikit tambahan dari saya ya. Apa yang ditangkap oleh Bapak Rokib masalah payung, kalau tidak salah pemirsa ya, saya mau izin pada yang ada di belakang saya, payung itu namanya Tunggul Waseso ya. Jadi pusaka payung Tunggul Waseso. Kalau fungsi kegunaannya saya tidak akan menyebutkan ya, saya hanya menyebutkan namanya aja ya, Tunggul Waseso. Ada dua penjaga gaib ya di sini ya. Yang satu semacam penggawa yang bukan konon sih, dulu semasa hidupnya beliau itu didampingi oleh dua penjaga, yang satu seekor singa ya, yang satunya lagi seorang senopati tapi dalam wujud gaib, bukan wujud manusia ya. Itulah yang mendampingi beliau, Mbak Unggul Yudo ya. Jadi payung Tunggul Waseso itu dulunya kepunyaan Mbah Tunggul Wulung, yang mana singkat cerita dulu pada masa pemerintahan kerajaan Singosari ya, terjadi perebutan tahta ya. Beliau Mbah Tunggul Wulung mengasingkan diri menuju ke selatan. Kemudian beliau di sana ingin membuka hutan tarik, namun sebelum membuka hutan tarik, beliau di sana mendapatkan maksud ya untuk kembali lagi bergeser ke arah ke utara, karena di daerah selatan, lebih tepatnya di dekat Ngeliep ya, Pantai Ngeliep ya, itu sangat rawan pada waktu itu ya, sangat rawan akan agresi musuh-musuh dari kerajaan Singosari ya. Jadi beliau bergeser ke utara hingga sampailah beliau di kawasan Beji ya, atau Pendem, desa Pendem ya. Di situ beliau akhirnya membuka hutan tarik hingga sampai saat ini peninggalannya pernah ditemukan ya, bongkahan-bongkahan semacam relief batu berbentuk sapi dan candi kecil Dewa Krishna ya. Jadi beliau melakukan ritual moksa ya, diikuti oleh penggawa-penggawanya, termasuk payung Tunggul Waseso itu. Jadi kenapa payung Tunggul Waseso bisa sampai ke sini? Tunggul Waseso itu diselamatkan oleh Mbak Unggul Yudo ya, hingga disimpan di dimensi lain ya. Jadi itu yang pernah saya pelajari dan saya tangkap ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan mengenai sejarah, karena saya masih belajar pemirsa ya, bukannya saya istilahnya minteri atau sok pintar dan sebagainya. Saya hanya sama dengan Anda saudara pemirsa, saya hanya belajar ya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, kalau ada benarnya ya monggo dijadikan pembelajaran bersama.
Untuk selanjutnya ke rekan saya saudara Gilang ya. Ada apa yang saudara Gilang dapatkan mulai awal kedatangan hingga detik ini ya. Monggo kamera kan saya geser ke sana ya. Ya, selamat malam ya. Saya nggak bisa ngomong, saya langsung to the point aja karena saya orangnya pasti to the point. Langsung saja. Jadi awal kedatangan saya tadi pertama saya langsung tertarik suruh segera naik. Istilahnya si monggo lah. Di pinarano monggo Mas. Segera ndang munggah wae. Selak bengi setelah bahasa Jawanya gitu. Saya sebelum cerita saya minta izin dulu kepada yang di sini mau menyampaikan pada cerita nopo sing kula tangkep. Nah, setelah itu datang sana ke makam pertama. Ya, di makam pertama awal-awal saya kurang fokus karena pikiran saya pecah. Juga pas di situ juga pas rame, jadi saya juga susah untuk fokus. Nah, akhir-akhir fokus itu akhir-akhir saya dilihat tali pocong ya, suruh ngambil, saya nggak mau. Nah, saya nggak, terus orangnya bilang gini, sampai pentet Mas, gak apa-apa sampai simpen, tapi saya jawab enggak, saya nggak mau, saya bukan suka kayak gitu. Dan kebetulan saya juga kedua kalinya kesini nih, terus naik lagi ke sini. Begitu sampai saya langsung diajak komunikasi, langsung saya belum apa-apa langsung diajak komunikasi, cerita ditampakkan apa yang dilakukan Mas Teguh tadi. 2 penggawa, satu kayak kerajaan itu, Pak Senopati itu datang, terus diceritai lah, dan istilahnya dikasih tahu. Amit cerita saya campur bahasa Jawa ya, ceritanya gini. Nggak tahu ini benar salah, jadi cerita ini gini duduk makam ling, ngomongnya kayak mbah ke putunya gitu. Ini di makam ling, iki pedang pusaka pakai pusaka gini ling, awakmu gelem jebok gak apa-apa, pilih ya wis. Tapi saya nggak mau ngambil. Saya jawab ya, saya nggak mau lah. Kalau bener-bener mbah, kula mboten niat, kula mboten pados pusaka. Niat kula nggih, kula silaturahmi, dolin, hilangno stres, hilangno latih kepekaan, meditasi. Terus jadi juga mencoba mencari tahu sejarahnya tempat ini seperti apa. Sama Mas Teguh gak tahu jawabannya apa, cuma dikasih tahu aja ini gudangnya pusaka, banyak pusakanya, tapi saya nggak mau menyebutkan karena di PCI nggak boleh disebutkan pusakanya apa saja. Pokoknya pusakanya lumayan banyak. Terus ya tadi nampak banyak sekali, jelas bilang wes jebok wes akarepmu wes jebok. Saya nggak mau. Itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya, karena kesempatan saya juga manusia biasa, banyak salahnya. Saya juga masih muda. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, saya geser kembali pemirsa. Jadi unik ya, di antara kita bertiga masing-masing mempunyai gambaran-gambaran, yang mana gambaran-gambaran itu petunjuk-petunjuk yang didapat itu berbeda-beda ya, namun itulah ketertarikan kita ya. Ada sih beberapa teman atau fans di Mansha Channel ya yang mengatakan, Mas, kalau bisa, kalau di tempat-tempat keramat atau apapun tolong dipakai mediumisasi agar dapat istilahnya ya, agar dapat petunjuk-petunjuk langsung dari bangsa jin. Nah itu. Namun saya hanya tersenyum ya tidak apa-apa, saya tampung aja.
Nama hakikatnya pemirsa ya, mohon maaf ya, bukannya saya tidak mampu, namun sengaja memang saya tidak melakukan praktek-praktek seperti itu ya, karena kasihan raga yang dipakai untuk mediumisasi nanti akan berdampak akibat fatal ya, fatal sekali kalau tidak mengerti betul ya. Jadi mohon maaf, bukannya saya nggak bisa, jujur saya tidak mau pemirsa. Karena apa? Kalau toh memang itu melakukan praktek mediumisasi, saya teringat petua atau bisa dikatakan ucapan dari junjungan Nabi saya ya, yakni Nabi Muhammad ya, yang mana saya pernah membaca riwayatnya bahwasannya semua perkataan jin itu palsu atau bohong ya, tidak ada yang benar. Jadi pernah ada satu riwayat yang mana mengatakan jin tersebut hanya satu berkatakan benar. Apa itu? Jin tersebut akan merasa tersakiti apabila mana kita membacakan ayat kursi. Selain itu hanya kebohongan yang kita dapat ya. Lalu untuk apa kita gunanya melakukan mediumisasi kalau hanya kebohongan yang kita dapat? Jadi kita berpikir rasional aja pemirsa ya. Bukannya saya tidak mampu, bukannya saya tidak mau, memang saya tidak ingin melakukan hal-hal tersebut ya. Jadi mohon maaf, beribu-ribu maaf kalau toh memang saya minta petunjuk gambaran-gambaran apa aja di tempat-tempat keramat, itu semata-mata saya lakukan minta petunjuk kepada Allah ya. Kalau Allah kasih saya petunjuk seperti ini tempatnya, ini, maka akan saya sampaikan. Kalau tidak dikasih petunjuk, walaupun saya meditasi sampai berjam-jam, maka saya tidak dapat apa-apa. Jadi saya mengatakan apa yang akan saya katakan, dan saya tidak akan mengatakan apa yang tidak saya dapat. Seperti itu pemirsa ya, mohon maaf ya. Nah, sekarang kita rehat sejenak ya sebelum kita melakukan perjalanan pulang kembali ya, karena ini kabutnya semakin tebal pemirsa ya. Jadi satu kamera tidak bisa menembus karena ketebalan kabut, keduanya kita harus kembali soalnya kita besok harus beraktivitas kembali ya, yaitu kerja ya. Jadi ikuti terus perjalanan kami di Mansyah Channel. Selamat pagi. Kanan. Ini loh. Cuaca. Pemirsa,
Ini kita turun ya, turun tadi naik, sekarang turun. Kita sekarang balik ke kandang ya, untuk melakukan perjalanan kembali ya. Di antara pemirsa mungkin yang mempunyai kepekaan batin atau indera keenam ya, di sepanjang akses jalan turun ini ya, ada penjaga-penjaga ya, penggawa yang membawa semacam prajurit ya, membawa sebuah tombak sama tameng buntar ya, sebelah kanan kiri. Kabutnya tebal pemirsa. Gunung Mujur ini, dari Gunung Mujur kalau mau naik ke puncak ya, melewati jalan setapak ya, menuju puncak Arjuno ya, itu pernah ditempuh oleh seorang pendaki ya. Dari Gunung Mujur ke puncak Arjuno kurang lebih 6 jam ya perjalanan kaki. Jadi melewati curah-curah jalan terjal yang mana sangat berbahaya bagi orang-orang yang belum pernah melakukan pendakian ya, yang tidak melewati jalur yang telah ditentukan ya. Jadi akan sangat beresiko ya. Konon menurut mitos pemirsa ya, kalau naik ke puncak Arjuno itu tidak boleh ganjil ya, harus genap ya. Nggak tahu itu benar atau tidak. Jadi kalau ganjil itu katanya yang satu akan mendapat kesialan atau diganggu sesuatu yang ada di sekitaran gunung sini ya. Sudah lama tak kesini pemirsa ya. Ya kira-kira 3-4 tahunan yang lalu ya, terakhir saya kesini ya. Kita sudah sampai di bawah pemirsa. Motor kita ya. Pemirsa ya, saya rasa sampai di sini dulu perjalanan saya dan peserta rekan-rekan ya di Manca Channel ya, untuk menelusuri atau mengeksplor Gunung Mujur ya, beserta makam misteriusnya ya. Mohon maaf ada kurang lebihnya, ikuti terus di Manca Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.